buka puasa barusan. Karena puasa itu ada dua kebahagiaan, farhatani dalam sebuah hadis. Farhatun ila iftari. Jadi kebahagiaan pertama itu ketika berbuka, dia korban, dengan kolak dan lain-lain, itu arti bahagia. Yang kedua, ila liqa'i, farhatun ila liqa'i. Kita sangat berbahagia ketika kita bisa menemui Tuhan kita. Jemaah sekalian berbahagia, izinkan saya menyampaikan kajian dengan tema wakaf produktif untuk sekarang umat. Terus, ini sekedar perkenalan. Saya Hendra Tanjung, pendidikan formalnya Doktor Agama Islam dari International Institute of Islamic Economics, National Islamic University Islamabad. Kemudian jabatan sekarang wakil direktur Sekolah Bahasa Sarjana Universitas Al Bogor. Kemudian chairman daripada International Council of Islamic Financial Educators Indonesia Chapter, dan terakhir anggota Badan Wakaf Indonesia. Next. Gak ada poin ya? Biar gak next gitu. Baik, ini kalau kita bicara tanah wakaf di kita, ya. Tanah wakaf di Indonesia ini jumlahnya 435.900 hektar. Luas ya? 435.900 hektar. Ini kalau per meternya 500.000 saja kira-kira. Maka aset wakaf di Indonesia itu ada lebih daripada 2.000 triliun. Itu yang disebut oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya ketika peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang. Lalu potensi wakaf uang kita per tahun itu 77 triliun rupiah. Ini ada berapa versi perhitungan? Ada yang 35 triliun, ada yang 37, ada yang 180. Saya tulis di koran ketika itu di Republika 21 Januari itu potensi wakaf Indonesia itu uangnya 180 triliun. Ya, nanti kalau penasaran dari mana angkanya, silakan googling ya, Republika Hendra Tanjung potensi wakaf uang atau gerakan wakaf uang. Next. Nah, mestinya wakaf tadi yang besar nilainya itu mestinya mampu mengatasi masalah kemiskinan di kita. Ya. Tapi kalau kita lihat ini satu orang kaya saja hartanya melimpah, yang lebih banyak daripada jutaan orang miskin. Ya, ini ketimpangan yang sangat dahsyat di Indonesia. Next. Jadi ada 4 orang terkaya di Indonesia itu hartanya sama dengan 100 juta orang Indonesia. Ya. Hanya 4 orang hartanya sama dengan 100 juta orang. Ya, ini para konglomerat yang uangnya sangat banyak. Hanya 4 orang dia hartanya sama dengan 100 juta orang Indonesia. Ya, jadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Dan Indonesia udah tertempat dalam kesenjangan ekonomi. Yang pertama Rusia, India, Thailand, Indonesia. Next. Nah, padahal apa? Padahal Allah sudah memberikan kecukupan kepada manusia. Jadi kalau kita hari ini menghitung manusia yang hidup di bumi ini ada 7 miliar. Hari ini berapa ya? 7 miliar dikurangi COVID, dikurangi yang meninggal karena COVID, 7 miliar kurang sekian. Itu Allah sudah siapkan semua rezekinya untuk 7 miliar manusia itu. Ya. Kenapa Allah berfirman dalam surat An-Najm ya, ayat 48, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu huwa aghna wa aghna."
memberikan kekayaan dan kecukupan pada manusia. Ya. Jadi kalau dibagi rata ekonomi itu cukup, nggak ada yang kelaparan. Persoalannya tidak merata, sehingga di Afrika kelaparan, di Eropa kekenyangan. Ya. Asia sebagian miskin, sebagian tidak. Ya. Nah, inilah perlu salah satu solusi dalam Islam, yaitu wakaf. Next, wakaf. Wakaf ini apa? Nah, gitu ya. Jemaah sekalian, wakaf ini sesuatu yang sudah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Nabi, sejak zaman Rasulullah. Ya. Bahkan wakif pertama itu dalam sejarah itu adalah Allah SWT langsung. Dan nazir pertama di dunia ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa harta wakafnya? Harta wakafnya adalah onta Nabi Soleh. Jadi onta Nabi Soleh itu adalah harta wakafnya yang diwakafkan oleh Allah langsung, nazirnya Nabi Soleh. Kenapa? Nabi Soleh disuruh memelihara, menjaganya. Tapi kemudian orang yang tidak senang itu kemudian membunuh. Ya, itu cerita ceritanya cukup panjang, tapi nanti bisa dibaca dalam buku saya terbaru insyaallah yang akan terbit bulan Ramadan ini. Judulnya Manajemen Syariah dari Kisah 25 Nabi dan Rasul. Nanti pas pada bab kisah Nabi Soleh itu ada saya bahas manajemen wakaf. Jadi wakaf ini sesuatu yang sangat diperhatikan dari dulu sampai sekarang, dan sekarang masih terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, dalilnya apa? Al-Imran ayat 92. Auzubillahi minasyaitonir rajim, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi. Tidak sempurna kebaikan seseorang, ya, sampai dia menginfakkan, sampai dia mewakafkan harta apa yang paling dia cinta, ya, yang paling dia cinta. Jadi apa? Jemaah sekalian, kita semua pasti mati, gak ada yang mati. Persoalan waktu mau dekat, mau lambat, kita semua pasti mati. Nah, bagaimana caranya sebelum kita mati bisa berwakaf? Loh kok gitu Ustaz? Betul. Karena wakaf ini adalah amalannya orang-orang soleh, amalannya para sahabat. Para jemaah sekalian, kita diajarkan untuk menabung oleh orang-orang tua kita supaya masa depannya tidak belangsak, ya. Gitu ya. Hemat pangkal kaya. Kita menabung untuk masa depan. Tabungannya bisa macam-macam. Bisa tabungan pensiun, bisa asuransi, bisa kita investasi di tempat lain. Kalau yang sekarang bisa reksadana, bisa main saham dan sebagainya. Kita menabung untuk apa? Untuk masa depan. Ya, kita menabung untuk masa depan. Nah, bagaimana tabungan untuk bukan lagi masa depan, Pak? Masa beyond ke depannya gitu. Tabungan akhirat gimana? Kita menabung ini untuk masa depan. Masa depan itu ya identik dengan tua, ya. Masa depan itu kan identik dengan gigi ompong, penyakit banyak, ya Pak ya. Cincinnya banyak, jantungnya 200 cincin gitu ya. Terus gulanya banyak. Masa depan itu kan identik dengan ketidakenakan gitu. Nah, kita disuruh untuk menabung. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menabung untuk akhirat kita? Sehingga begitu kita meninggal dunia, kita punya tabungan. Ya, kita punya tabungan. Makanya di dalam hadisnya, ya itu dijelaskan jika maka yang ada kita malam tidak jelas. Kalau meninggal dunia kita ini habis tuh amal kita. Pahala terakhir nggak ada lagi sudah meninggal. Pahala puasa nggak ada lagi sudah meninggal. Pahala berdoa nggak ada lagi sudah meninggal. Tapi ada 3 yang terus menerus pahalanya mengalir. Pertama apa?
yang sadaqatin jariyatin. Maka yang kedua apa? Yang kedua ilmu yang tafa'abi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Yang ketiga walidin sholih yang olah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya. Tiga ini yang terus mengalir. Makanya tugas kita sekarang bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita dari anak-anak yang soleh. Masjid di sentralnya. Ya. Tapi kalau masjid tidak bisa mampu karena tidak ada dananya, bagaimana kita mau menciptakan anak-anak yang soleh? Ya. Jadi ini sebenarnya kait-kait gitu. Ya. Kait-kait ilmu yang diamalkan itu kalau kita berikan ilmu agama yang baik, ya, anak yang soleh dan apa dan sarana yang memadai itulah dia mampu. Ya. Nah, jadi kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, menyempurna kebaikan wakaf ini. Makanya niatkan kita bisa berwakaf sebelum kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, apalagi nggak bisa. Kan kalau kita meninggal dunia, istri jadi janda, ya. Kalau yang meninggal istri, suami jadi duda, gitu kan. Harta jadi waris, apalagi anak jadi yatim, gitu kan. Itu konsekuensi kita hidup. Kita semuanya akan meninggalkan. Tapi kalau kita menyiapkan wakaf sebelum kita meninggal dunia, maka itu merupakan investasi yang abadi. Ya. Terus ini dalil tentang wakaf. Ya. Ini adalah wakafnya Umar bin Khattab yang paling terkenal. Ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan asoba. Asoba ini bagian daripada ghanimah, ya, yaitu di tanah Khaybar. Perang Khaybar ini perang yang sangat melelahkan, paling lama, ya, berbulan-bulan. Dan ini masa-masa di mana Rasulullah itu sangat perasaannya itu sangat berkorban, perasaannya sangat luar biasa Rasulullah itu. Ya. Kenapa? Karena peperangannya lama, kemudian orang-orang pada berkhianat gitu, orang munafik. Ya, tapi Rasulullah sabar ya, terus akhirnya alhamdulillah tanah Khaybar dikuasai. Dan ketika dikuasai, kemudian dapat ghanimah dibagi-bagi. Nah, Umar bingung, ini tanah sebagus itu mau diapain? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, insyikka abbas ta'aslah. Wahai Umar, kalau kau mau, tahan pokoknya. Maka sudah tadi dan sedekahnya hasilnya. Itulah wakaf. Tahan pokoknya, sedekahnya hasilnya. Ya, makanya masjid ini juga ini adalah satu tempat yang paling berhak untuk mengelola wakaf. Wakaf uang. Ya, alhamdulillah kita di BBI itu sudah mengeluarkan izin untuk wakaf uang dan sudah banyak masjid-masjid yang mendaftar untuk menjadi nazir wakaf uang. Kenapa? Kalau dia menjadi nazir wakaf uang, maka jemaah-jemaah bisa berwakaf uang seberapa saja. Oh, 100.000, 200.000. Tapi dapat sertifikat kalau sudah 1 juta baru dapat sertifikat. Itu kemudian dikumpulkan di bank. Uangnya tak boleh diambil sama DKM. Yang boleh diambil sama DKM apa? Bagi hasilnya. Kalau deposito, bagi hasil depositonya yang boleh diambil sama DKM. Dan ini terus-menerus terakumulasi. Mungkin tahun pertama terkumpul 500 juta, tahun kedua 1 M, tahun ketiga 2 M, tahun keempat 3 M, tahun kelima 10 tahun bisa 10 M. Akumulasi terus. Nah, bagi hasilnya cukup untuk operasional masjid. Jadi masjid tidak perlu lagi kita berjamaah. Inilah hebatnya wakaf itu. Dan ternyata wakaf uang itu sudah dipraktekkan 500 tahun di Turki. Penasaran saya, berangkat saya ke Turki tahun lalu. Keliling bisa 10 hari. Dari Anatolia Barat ke Anatolia Timur, saya ke Istanbul, keliling untuk melihat bagaimana wakaf uang sana. Ya, bisa buat sekali. Ya. Jadi di mana mereka membuat satu proyek wakaf, itu mereka siapkan usaha untuk mendanai. Mereka bangun sekolah. Katakan ada orang yang berwakaf 5 miliar.
miliar. Ya 5 miliar tidak semua bangun sekolah. Yang bangun sekolah 3 miliar, 2 miliar apa? Dibuat usaha untuk membiayai sekolah. Begitu semua praktek ke sana. Kita salah kaprah. Kita wakaf 5M semuanya dibuat bangunan. Begitu jadi bingung. Ini gimana operasionalnya, gimana apa? Bingung jadi. Akhirnya pindah lagi kita lagi. Ya. Turki tidak seperti itu. Dan ini sudah 500 tahun bertahan di sana. Ya. Terus apa contoh wakaf di Indonesia? Ini contohnya yang dikelola oleh BWI, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Kenapa namanya Ahmad Wardi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena yang wakaf namanya Ahmad Wardi. Nah, ya, maka nanti bisa saja nanti akan muncul yang lain, rumah sakit yang lain, ya, rumah sakit ibu dan anak Hendro, gitu ya, ya kan? Rumah sakit harapan apa? Rumah sakit jantung Henry Tanjung. Ya. Kita bisa buat proyek wakaf kita untuk apa? Tabungan akhirat kita, tergantung kemampuan kita. Oleh karena itu pada jamaah, saya ajak untuk berpikir besar. Berpikirlah besar tentang wakaf, jangan berpikir kecil. Niatkan, ya Allah, saya membangun rumah sakit jantung Henry Tanjung. Lalu berpikir besar, cari aset yang besar, kelola gimana caranya supaya bisa mendapatkan aset yang besar. Lalu nanti sebelum kita menikah kita wakaf. Dengan berpikir wakaf, maka kita berpikir beyond kehidupan ini. Kita berpikir generasi berikutnya. Ya, makanya ketika Turki dan Rasul yang lalu maju wakafnya, itu orang dari mulai lahir sampai mati itu menikmati wakaf semua. Dia lahir di rumah sakit wakaf. Kemudian balita tumbuh minum susu dari susu hasil wakaf. Kemudian dia sekolah di sekolah wakaf. Kemudian kalau dia sakit berobat di rumah sakit wakaf. Dia beribadah di masjid wakaf. Dia bekerja di lembaga wakaf, karena di sana semuanya lembaga wakaf. Ya, apalagi di kota Bursa. Ya, saya nginap kemarin itu di kota Bursa. Sengaja melihat, ya tengah malam saya ngopi di alun-alunnya, melihat kejayaan kota Bursa 500 tahun yang lalu kita wakaf. Ya, sengaja ingin merasakan auranya, gitu ya, aura kota Bursa itu. Luar biasa. Ya, saya dengan istri ngobrol berdua, ya. Kita bahas bagaimana dengan proyek wakaf kita nanti ke depan. Usahakan bicara dengan istri. Kita pasti meninggal dunia. Apa kita tinggalkan untuk anak-anak kita untuk generasi berikutnya? Wakaf. Bicara apa proyeknya? Usahakan dengan istri. Apa proyek kita? Karena setiap kita punya peluang. Anak orangnya sudah buat. Rumah sakit mata yang sekarang paling modern di Banten, di Serang. Kita baru bangun di sini glaukoma centernya 3 miliar. Kita baru bangun retina centernya 3 miliar. Ini rumah sakit mata wakaf pertama di Indonesia yang paling modern. Ya, dan namanya apa lagi? Next. Ini toko, ini toko ya. Ini di Jawa. Suami istri pergi haji. Pas di haji itu dapat ilham pengen berwakaf. Setelah pulang dari haji, dia punya 2 toko ini dia wakafkan untuk pesantren. Jadi wakaf itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampunya besar, kita wakafnya besar. Mampunya kecil, wakafnya kecil. Ya, tapi kita harus berpikir besar. Jangan berpikir kecil. Jadi apa sih? Ada suami istri yang mewakafkan klinik kesehatannya. Di Jalan Raya, saya akan sebutkan nama kliniknya apa. Ya, ternyata setelah dievaluasi, seandainya itu dijual, nilainya 11 miliar rupiah. Bisa kita bayangkan, suami istri mengorbankan harganya 11 miliar rupiah untuk umat. Kalau karena tidak kesolehan, kenapa lagi? Tidak mungkin. Dia pasti mengharapkan imbalan setelah mereka nanti meninggal dunia.
Inilah yang saya sebut suami istri yang berpikir masa depan. Bukan hanya masa depan ketika tua, tapi masa depan selanjutnya lagi. Suatu ketika di dalam pertemuan Indonesia Wakaf Satin, saya satu meja dengan suami istri. Saya ajak ngobrol. Saya bilang, Pak, apa bapak anak-anak nggak protes? Ayah ibu punya harta 11 miliar, kalau dijual, lalu diwakafkan. Anak-anak apa? Kan saya dapat apa? Anaknya 4 kebetulan. 2 dokter, 1 sarjana hukum, 1 sarjana ekonomi, dan semuanya sudah papan hidupnya. Kebetulan saya kenal sama anaknya. Ya kan? Saya telepon besok-besoknya. Dia bilang, Mas, malam itu saya ketemu dengan orang tua Mas. Saya baru tahu itu orang tua Mas, bukan? Itu anak-anak apa nggak protes tuh? 11 miliar itu kalau dibagi 4 kan masing-masing dapat 2,5 miliar kan naik banget. Apa katanya? Ini yang bikin guru-guru saya merinding. Terharu sekali. Apa dia bilang? Ustaz, kami sudah sepakat berempat bahwasanya harta itu yang mengumpulkan bapak dan ibu kami. Jadi biarlah bapak dan ibu kami yang menikmatinya di akhirat. Saya masuk. Saya langsung bilang, doakan Mas, saya bisa punya anak seperti Mas. Ini pentingnya kita berikan anak-anak yang soleh. Ya. Ayat ibu kami yang mengumpulkan biarlah dia yang menikmatinya. Subhanallah. Terus ini pesantren Tazaka di Batang, Jawa Tengah. Pesantrennya bagus tapi airnya tidak ada. Setiap bulan harus beli air 30 juta untuk air minum. Lalu di kaki bukit itu ada mata air jaraknya 3 km dari pesantren. Lalu pimpinan pondok bercerita kepada saya kunjungan ke pondok ini, dia cerita kepada saya, Ustaz, saya coba lewat kepada jemaah, siapa yang mau berwakaf pipa air sepanjang 3 km. Saya pikir banyak Ustaz yang berwakaf, rupanya tidak. Kenapa? Karena pertama sekali langsung angkat tangan seorang, lalu dia bilang, saya yang menanggung semua pipanya sepanjang 3 km. Akhirnya jemaah yang lain pada diam karena mau nyumbang sudah keluar gitu. Itulah apabila harta itu berada di tangan orang-orang soleh, ya, maka manfaatnya baik saja. Ya. Jadi kalau harus soleh dan karya soleh, harta yang soleh itu ada bagusnya terletak dengan orang-orang soleh, pasti digunakan untuk kemanfaatan lagi. Coba kalau tidak digunakan untuk maksiat. Next. Ini di Jakarta, di Kuningan, ini punya yayasan Rondo, punya sekolah. Ini dia 4 lantai disewa-sewakan untuk jadi kantor, hasil sewanya untuk membiayai sekolah. Ya, terus ini di Ciputat, Dompet Duafa menerima wakaf di Ciputat, bingung diapain. Ternyata di Ciputat itu belum ada lapangan futsal, dibangun lapangan futsal. Jadi bayangkan, wakaf itu tidak harus madrasah, tidak harus pesantren, tapi yang menghasilkan ibarat mesin duit gitu ya, menghasilkan duit terus. Jadi dikelola oleh Dompet. Terus ini yang baru kita luncurkan 2018, Bank Wakaf Indonesia mengeluarkan namanya cash wakaf dan suku. Ya, ini wakaf uang sementara. Jadi orang-orang kaya yang ingin berpahala tapi uangnya nggak mau hilang. Saya punya uang 100 juta misalnya, saya mau dapat pahala dari uang ini, tapi saya nggak mau hilang uangnya. Saya boleh beli CWNS ini, singkatannya CWNS. Saya beli selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun uang saya kembali 100 juta utuh, tapi bagi hasil tiap tahun itu akan diberikan kepada nazir wakaf. Ya, ini model baru wakaf uang sementara yang kita luncurkan untuk meningkatkan gerakan atau semangat orang dalam berwakaf, tapi tidak mau uangnya hilang. Ya, next.
Nah, ini coba kita lihat lagi ke Singapura sebelah. Ya. Ini cash wakaf. Wakaf uang yang dikumpulkan di Singapura untuk membangun masjid. Contohnya adalah An-Nahdhah, Masjid An-Nahdhah. Ya, dan sudah dari wakaf uang ini sudah dibangun 21 masjid di Singapura. Kalau kawan-kawan yang sudah ke Singapura atau sering ke Singapura, hafal betul. Di Singapura itu tidak ada masjid yang kecil. Di Singapura itu tidak ada masjid yang karpetnya tipis, semua tebal-tebal. Dan di Singapura itu tidak ada AC-nya yang tidak dingin. Jadi kalau kita masuk ke masjid Singapura, itu pertama AC-nya dingin, karpetnya tebal, wangi dan bersih. Dan itu 21 masjid sudah dibangun dengan nilai total pengumpulan 130 juta Singapura. Suku musyawarah ini itu membangun wakaf, namanya wakaf Omar Al-Junaid. Omar Al-Junaid ini orang Indonesia, orang Palembang, yang merantau ke Singapura sebelum ada Singapura, sebelum ada Indonesia. Jadi dia pergi ke sana pada tahun 18 sekian. Ya, pada tahun 19 pergi ke Singapura, berdagang di sana, dagangannya maju, dia wakafin. Ini sekarang dibangun, itu apartemen di situ adalah harta wakaf. Kita tak bisa bayangkan ya, Singapura yang negara sekuler begitu, dia punya harta wakaf 12 lantai apartemen dengan unit 107 unit. Ya, luar biasa. Wakaf kasih ini juga sama, ini orang India, wakafnya orang India kasih. Ini saya di depan wakaf kasih. Ini kenapa saya foto di sini, karena ini saya sedang ngajar. Saya rutin ngajar ke Singapura setiap tahun. Jadi kalau saya ngajar, saya ingat di sebelah hotel sini. Ini masjid wakaf, sebelahnya ada harta wakaf. Itu di bawahnya pertokoan, lantai 2, 3, 4 itu perkantoran. Semuanya disewakan. Kayak konsep wakaf. Terus di belakangnya ini ada apartemen 2 lantai. Ini juga harta wakaf. Ini pun disewa-sewakan dan hasilnya untuk wakaf. Ini di Singapura. Next. Nah, ini di Malaysia. Di Malaysia itu ada wakaf saham. Dia membangun terminal, tapi terminalnya itu terminal terpadu. Ya, ada masjid, ada mall, ada terminal segala macam. Itu dengan cara apa? Dengan cara dia jual saham per lembar dengan sistem wakaf. Satu lembarnya 100 ringgit. Terus ini wakaf Terengganu, wakaf bagian Terengganu. Terengganu adalah satu negara bagian di Malaysia yang paling kencang wakafnya, karena yang paling awal masih Islam masuk di sana setelah Malaka. Terus ini contoh kliniknya di wakaf An-Nur, mereka sudah punya ini puluhan. Terus, nah ini saya ambil foto di Islam di Lahore, di Pakistan. Ini tahun 2019. Saya ke sana, saya berfoto di depan rumah sakit wakaf. Ini bangunan ini punya orang kaya, rumahnya itu dibangun, ya, terus diwakafin. Kemudian dibuatlah tim rumah sakit, kalau kita tim rumah sakit D, ya. Terus ini yang lebih besar di kota Lahore juga, namanya Suraya Azim, karena yang punya namanya Suraya Azim. Tapi sebelum meninggal dunia, konglomerat Suraya Azim ini mewakafkan rumah sakitnya untuk umat. Ya, nazirnya Jamaah Islami. Nah, ini sudah, ini yang tadi ini bednya 300 bed, ini 5 lantai, dan ini kalau kita berobat, berobat umum itu hanya bayar 4 rupiah. Ya, 4 rupiah itu berapa di kita? 40 rupiah, 4.000 rupiah. Berobat itu hanya 4.000 rupiah, itu sudah lepas semua obat. Kalau spesialis 100 rupiah, 10.000 rupiah, itu sudah lepas semua obat. Murah sekali berobat di sana. Dan mereka tidak bayar BPJS. Terus, ini rumah sakit kanker, Syaukat Hanum Hospital. Kalau di kita sama dengan kira-kira kanker Darmais. Dan ini dikelola dengan sistem wakaf. Orang miskin tidak bayar. Terus ini saya tulis novelnya, ya. Ini novel menjelajah percakapan Turki, ya. Ini tapi ini secara saya belum tulis yang terbaru tentang wakaf di Turki yang masa kini. Ya. Terus ini contoh
contoh satu wakaf kuliah di Turki, kita lihat tengah-tengahnya masjid, tapi sebelah-sebelahnya adalah bisnis. Ada sekolah, ada toko roti, ada perkantoran, ada segala macam. Nah, kita juga ingin nanti, dan saya ngobrol dengan DKM, jadi masjid harus buat sentra bisnis, harus buat usaha, supaya masjid punya penghasilan. Nanti dipikirkan oleh DKM apa usahanya. Terus, di mana peran BWI? Saya sebagai anggota BWI itu perannya adalah bagaimana supaya wakaf di Indonesia ini semuanya baik dan terwujud. Next. Ada 6 tugas utama. Yang pertama adalah pembinaan terhadap para nazir. Jadi nazir di Indonesia ini pada zaman sekalian kurang lebih ada 400.000 nazir. Dan itu dibina oleh Badan Wakaf Indonesia, di mana hari ini saya sebagai ketua divisi pembinaan nazir. 400.000 itu tidak semuanya ke pusat, tapi kita punya perwakilan di setiap provinsi, ada 34 provinsi, namanya BWI perwakilan provinsi, dan kita juga punya BWI perwakilan kota, jumlahnya sekarang ada 300 kota dan kabupaten, itu namanya BWI perwakilan. Jadi kalau total kira-kira 335 BWI yang ada di seluruh Indonesia. Itulah yang urus 400.000 nazir itu. Next. Ini kita sudah keluarkan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf supaya wakaf itu terus berkembang. Ya, tapi ini nanti untuk para nazir saja. Nazir trainingnya dengan cara itu. Insya Allah mulai bulan depan kita akan lakukan pembinaan terhadap nazir untuk bagaimana supaya mereka bisa mengelola wakafnya dengan baik. Terus jadi alhamdulillah BWI mendapatkan penghargaan dari Inggris ya sebagai best public sector program. Terus, nah ini barangkali ya para jemaah sekalian secara singkat bagaimana wakaf itu sudah menjadi mesin ekonomi di dunia. Tapi orang-orang yang tidak suka Islam tidak mau wakaf itu maju. Kenapa? Karena wakaf ini langsung head to head dengan kapitalis. Kalau kapitalis itu maju, maka wakafnya akan turun. Kalau wakafnya maju, maka kapitalisme akan hancur. Jadi wakaf itulah sebenarnya yang akan menghantam kapitalisme. Kalau kapitalisme itu semuanya ingin dia miliki, bahkan pulau pun tidak perlu dia beli. Tapi orang yang berwakaf, semua yang dia miliki dia serahkan kepada umat untuk mendapatkan pahala daripada Allah SWT. Berbeda, ya prosesnya berbeda. Maka itu dari tempat ini, ya saya pribadi mengimbau para jemaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu yang di atas, mari kita berpikir wakaf. Kita suami istri bermusyawarah apa yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meninggal. Harus begitu berpikir, supaya berpikirnya berpikir besar dan kita harus menjadi amat yang lain. Masa ada amat sendiri yang mendapatkan seperti itu? Kita harus bisa. Gimana caranya? Kita rencana. Bila perlu kita buat tabungan wakaf, bila perlu kita buat asuransi wakaf, bila perlu kita buat pokoknya apapun yang kita buat tujuannya wakaf. Ya, untuk masalah untuk hari tua saja kita menabung, masa untuk keabadian kita tidak menabung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah motivasi kita untuk selalu berinfak atau berwakaf. Insyaallah motivasi ini bagi bapak-bapak yang ingin ataupun ibu-ibu tadi yang seperti yang ingin oleh Ustaz yang ingin berwakaf bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Insyaallah setelah ini kita lanjut dengan sholat tarawih bersama.